welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Bonfilia Februaria Tolonhular dengan NIM 132112003-3R. Saya dari program studi S1 Gizi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 4 dari mata kuliah mikrobiologi. Di sini saya akan berbicara tentang identifikasi bakteri Salmonella pada daging sapi dari referensi berupa jurnal yang sudah saya dapatkan dengan judul Identifikasi bakteri Salmonella pada daging sapi di pasar tradisional Kota Medan. Bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu sampel daging sapi dari 8 lokasi pasar di Kota Medan. Yaitu yang pertama, Pasar Pancur Batu, yang kedua Pasar Simpang Melati, ketiga Pasar Simpang Lemon, keempat Pasar Setiabudi, kelima Pasar Kampung Lalang, keenam Pasar Selayan, ketujuh Pasar Patumbak, dan kedelapan Pasar Impres. Dan alat-alat yang digunakan pada saat penelitian antara lain alat tulis, plastik, cool box, alkohol, aquades, cawan petri, tabung reaksi, gelas ukur, aluminium foil, dan timbangan digital. Setelah mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian, maka mari kita lanjutkan dengan langkah atau cara kerja identifikasi dari bakteri Salmonella tersebut. Yang pertama, pelaksanaan penelitian. Bagian yang pertama adalah pengambilan sampel. Daging sapi atau sampel daging sapi tadi diambil sebanyak 1,5 gram per sampel. Diperoleh dari pasar tradisional di Kota Medan, yaitu dari 8 pasar yang sudah disebutkan tadi. Sampel daging sapi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik steril dan diberi label. Kemudian, sampel dibawa dengan menggunakan cool box ke laboratorium untuk dianalisis. Mengidentifikasi bakteri Salmonella. Identifikasi dilakukan di lab Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara. Sampel daging sapi tadi dihaluskan dengan cara penumbukan. Setelah selesai penghalusan, dilakukan penimbangan sampel, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi larutan aquades. Pelarutan sampel daging dengan larutan aquades dilakukan sampai homogen. Setelah kedua bahan larut, cairan daging sapi atau sampel daging sapi tadi tersebut diambil menggunakan pipet tetes sebanyak 1,5 ml dan diletakkan di media SSA atau Salmonella Shigella agar. Larutan cairan sampel daging dengan media SSA secara sentrifugal atau memutar searah jarum jam sehingga tercampur secara homogen. Setelah dilakukan pencampuran, menunggu selama 24 jam untuk melihat jumlah bakteri yang ada di cawan petri berisi larutan SSA dan daging. Parameter yang diamati dalam penelitian itu yaitu yang pertama, analisis total mikroba atau TPC atau biasa disebut juga dengan total plate count. Yang kedua, jumlah gram negatif Salmonella pada daging sapi. Penghitungan jumlah bakteri coliform itu dilakukan 24 jam setelah penanaman. Koloni yang dihitung adalah koloni yang berwarna merah, berdiameter 1,0 sampai 3,0 mm. Jika terdapat koloni yang bertumpuk, koloni tersebut dihitung 1. Data diambil dari cawan petri, kemudian yang dihitung adalah koloni yang jumlahnya antara 30 sampai 300 koloni. Jumlah koloni per gram sampel dihitung dengan rumus itu menurut Vardias 1992. Teman-teman dapat melihat rumus yang sudah saya tampilkan, yaitu dengan jumlah bakteri sama dengan jumlah koloni kali 1 dibagi volume suspensi kali faktor pengencer.
Dan yang ketiga, batas kelayakan konsumsi daging sapi yang terkontaminasi salmonella disesuaikan dengan data batas kelayakan jumlah gram negatif salmonella. Total plate count atau TPC merupakan teknik menghitung jumlah seluruh mikroba yang terdapat pada daging dengan menggunakan media PCA. Untuk analisis total plate count daging sapi dengan cara berikut, yaitu sebanyak 10 gram daging sapi dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang telah berisi larutan pepton water 0,1% steril sebanyak 90 ml sehingga didapatkan pengenceran 10 kurang 1. Pengenceran 10 kurang 1 ini dihomogenkan dan diencerkan lagi dengan cara mengambil 1 ml dengan pipet kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan pepton sehingga diperoleh pengenceran 10 kurang 2. Demikian seterusnya sehingga diperoleh pengenceran 10 kurang 6. Kemudian dilakukan penanaman dengan metode tuang. Penanaman ini dilakukan di dalam ruang steril atau laminar flow dan berdekatan dengan api bunsen. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kontaminasi dari lingkungan luar. Dengan jalan mengambil tingkat pengenceran 10 kurang 5, 10 kurang 6, dan 10 kurang 7 dengan pipet masing-masing dituangi dengan media PCA dengan suhu kurang lebih 450 derajat Celcius ke dalam cawan Petri sebanyak 20 ml dan ditutup kembali. Selanjutnya, dihomogenkan dengan menggerakkan cawan Petri dengan hati-hati, biarkan hingga media memadat. Penanaman dibuat rangkap 2 atau duplo ke dalam inkubator dengan suhu 370 derajat Celcius dalam kondisi terbalik dan hasil dapat dihitung 24-48 jam. Hasil penelitian yang pertama yang akan kita bahas yaitu analisis total mikroba atau TPC. Berdasarkan hasil penelitian dari pengambilan beberapa sampel daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Medan, yaitu dari 8 pasar tadi, yang telah diuji di Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, telah diketahui total mikroba atau TPC pada tabel. Ya, teman-teman dapat melihatnya, saya akan menampilkannya pada tabel berikut. Teman-teman sudah melihatnya, maka lanjut. Hasil laboratorium telah diketahui dari tabel 3 yang tertinggi jumlah total mikroba atau TPC atau total plate count terdapat pada pasar Patumbak nomor sampel 1 sebesar 1,7 kali 10 pangkat 6 dan pasar Selayan nomor sampel 1 sebanyak 1,6 kali 10 pangkat 5 adalah terendah. Jumlah sampel daging sapi yang telah diambil pasar tradisional Kota Medan sebanyak 16 sampel dari 8 tempat dengan setiap tempat 2 pasar. Cemaran bakteri salmonella pada sampel daging sapi dan kelayakan konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian dari pengambilan beberapa sampel daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Medan yang telah diuji di Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, diketahui bahwa cemaran dari bakteri salmonella dan kelayakan konsumsi akan saya tampilkan pada tabel berikut. Hasil laboratorium telah diketahui dari tabel 4 cemaran salmonella SP pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Medan. Terdapat 8 sampel yang tidak tercemar salmonella dan 8 sampel yang sudah tercemar atau terkontaminasi salmonella. Meskipun dari hasil laboratorium tersebut masih tergolong sedikit. Hasil laboratorium yang telah diketahui daging sapi masih layak konsumsi, termasuk sudah tercemar namun perlu perlakuan khusus dalam penanganan dan kelayakan hasil tersebut sesuai standar SNI. Penyebab daging terkontaminasi bakteri salmonella. Salmonella dapat mengkontaminasi bahan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tinja manusia, air yang tercemar oleh sampah,
ditularkan melalui bahan mentah, melalui tangan pengolah makanan, dan bisa juga melalui peralatan atau mesin yang digunakan untuk mengolah suatu bahan pangan. Faktor utama yang diduga dapat memungkinkan terjadinya cemaran bakteri Salmonella pada daging, yaitu air yang digunakan untuk mencuci karkas telah kotor karena telah digunakan berkali-kali dalam mencuci. Selain itu, proses penyajian tempat penjual daging yang dipersiapkan oleh pedagang tidak ditutup dan tidak disimpan dalam suhu dingin dapat mengakibatkan perkembangbiakan bakteri secara cepat. Setelah membahas hasil penelitian tadi, kesimpulan yang diperoleh yaitu yang pertama, nilai analisis TPC tertinggi terdapat pada pasar Patumbak nomor sampel 1 sebanyak 1,7 kali 10 pangkat 6 dan terendah terdapat pada pasar Selayang nomor sampel 1 sebanyak 1,6 kali 10 pangkat 5. Kesimpulan yang kedua, terdapat 8 sampel yang tercemar atau terkontaminasi bakteri Salmonella dengan jumlah tertinggi terdapat pada pasar Melati nomor sampel 2 dan Patumbak nomor sampel 1 sama besar sebesar negatif 0,8 gram dan terendah terdapat pada pasar Pancur Batu nomor sampel 2 sebesar negatif 0,2 gram. Dan yang ketiga, kelayakan daging sapi yang tercemar masih di bawah standar SNI. Setelah membahas jurnal tadi, maka keuntungan jurnal tersebut yaitu antara lain, jurnal tersebut sangat bagus untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas agar dapat membeli atau mengkonsumsi daging sapi yang layak dan sehat untuk tubuh. Masyarakat luas dapat membedakan pasar mana yang layak daging sapinya untuk dikonsumsi, di mana pasar tersebut memiliki atau menjual daging sapi yang layak untuk dikonsumsi agar sehat bagi tubuh. Sekian dan terima kasih. Semoga referensi dari jurnal tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.